Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sabella Putri dari jurusan Pendidikan Agama Islam NPM 171101027 serta dosen pembimbing lapangan Dr. Handes Haji Mukti SJ MAG dan kelompok PPL 41 serta tempat PPL SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar materi tentang kerja keras dan tanggung jawab. Ada yang tahu tidak pengertian dari kerja keras? Yuk kita simak. Kerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Bekerja keras adalah bekerja dengan gigih untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa'asani kama asanallahu ilaik wala tabaghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsinin, yang artinya dan carilah pahala negeri akhirat apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah saja, tetapi bekerja keras berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Kita dapat mencontoh Nabi bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku kerja keras, tidak boleh berimajinasi saja atau tergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta. Agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi atau semangat, serta rajin, tekun, dan ulet, agar berhasil dan mencukupi kehidupan dan meningkatkan kreativitas dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Yang pertama itu kita harus niatkan bahwa kerja keras merupakan suatu ibadah. Lalu yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, serta tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama, dan kita harus selalu bersyukur dengan hasil yang kita dapat dalam suatu pekerjaan, dan selalu bersabar apabila hasil yang kita dapati tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hikmah kerja keras. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk bekerja keras karena bekerja keras dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat terhadap lingkungan. Hikmah kerja keras adalah dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Dapat membentuk pribadi disiplin serta tanggung jawab. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan, lalu dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Yang utama, hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah, serta mendapatkan pahala dari Allah karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah merupakan bagian dari ibadah. Lalu, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu gerakan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dapat meninggalkan bekas atau pengaruh kepada orang lain. Dan ada makna tanggung jawab. Tanggung jawab
adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitan dengan kewajiban. Hikmat tanggung jawab. Menurut sifat dasarnya, manusia merupakan makhluk bermoral, tetapi manusia juga seorang pribadi yang mempunyai pendapat, perasaan, dan kemauan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Manusia tidak luput dari kesalahan, kekeliruan yang baik yang disengaja maupun tidak. Ada beberapa tanggung jawab manusia diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia harus selalu bersyukur atas kepadanya telah menciptakan, memberi rizki, dan selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Karena itu, manusia wajib mengabdi kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab. Misalnya, seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi dan menghidupi istri serta anak-anaknya. Seorang ayah yang baik tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya untuk membahagiakan keluarganya. Sama halnya juga dengan seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga pikirannya. Seorang ibu juga itu harus tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga ada tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma masyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contoh, ada suatu kerja bakti, tetapi kita dengan sengaja tidak ikut berpartisipasi, maka kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Sebagai akibatnya kita harus siap apabila terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan masyarakat. Misalnya, kita akan menjadi bahan omongan masyarakat sekitar. Dari penyelesaian tersebut, kita tahu bahwa tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat bukan sekedar wacana, melainkan dalam hal perbuatan juga kita harus bertanggung jawab. Yang keempat ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara, bahwa setiap orang merupakan warga negara suatu negara. Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Seseorang tidak dapat berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan, ia harus bertanggung jawab kepada negara.